Selamat siang teman-teman semuanya. Baik, di sini kembali lagi dengan kami kelompok 2 yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang media transmisi. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk kita kenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Tristan dengan NIM 47. Halo, aku Suta Aditya, biasa dipanggil Suta, dan NIMku 46. Halo, nama aku Adi Saputra dengan NIM 41. Halo, perkenalkan nama saya Komang Panji Pranata, Panji dengan link. Nah, itu dia untuk perkenalan kita. Namun sebelum kita masuk ke materi, aku mau nanya dulu deh ke teman-teman yang nonton semuanya. Teman-teman pernah nggak sih ngalamin di mana wifi teman-teman itu kenceng di paginya, tapi ketika di malam hari dia tuh jadi lemot. Nah, pernah nggak? Pasti pernah dong. Apalagi kalau pakai, nggak usah sebut lah ya. Nah, ini aku sendiri pun mengalami teman-teman. Dan dulu aku juga bingung. Kenapa kok bisa wifi kita seperti itu? Padahal perangkat yang kita pakai sama, routernya sama, sampai tempat duduk pun sama. Sampai akhirnya aku menemukan satu hal yang penting teman-teman. Semua hal itu tergantung dengan media transmisi yang digunakan oleh komputer kita. Nah, jadi hari ini kita akan bahas nih tentang apa sih sebenarnya media transmisi itu, bagaimana kabel dan wireless itu mengirimkan data, dan kapan kita harus memilih salah satu dari mereka. Dijamin deh setelah materi ini teman-teman bakal lebih paham tentang kenapa jaringan bisa lancar dan kenapa kadang-kadang bisa ngambek kayak dia. Waduh, sebelum dia ngambek, yuk kita mulai. Untuk pembahasan media transmisi ini akan dimulai dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Suta. Jadi, halo teman-teman sekalian. Jadi, sini saya akan menjelaskan mengenai media transmisi. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih media transmisi itu. Jadi, media transmisi adalah sebuah sarana yang digunakan untuk mengirimkan data atau informasi dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan komputer. Media transmisi itu dapat berupa kabel, gelombang radio, atau cahaya, tergantung pada jenis dan kebutuhan jaringan. Jadi contohnya itu antara kita mengkoneksikan PC1 dengan PC2 itu menggunakan kabelan. Jadi dia PC1 itu mengirimkan data ke PC2, nah sedangkan PC2 itu bisa mengirimkan ke data satu karena ada perantara yaitu kabelan sebagai sarana untuk pengiriman data. Dan sini media transmisi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada guided media, yang kedua itu ada unguided media. Untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai guided media. Oke, guided media atau yang biasa disebut dengan kabel adalah sebuah media transmisi guided yang dimana sinyal dikendalikan dan dipandu melalui jalur fisik yang padat. Sederhananya ini adalah transmisi data menggunakan kabel. Jadi sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada twisted pair cable, yang kedua itu ada coaxial cable, yang ketiga itu ada fiber optic cable, yang keempat itu ada format kabel Ethernet, dan yang terakhir ada standar instalasi kabelan. Next. Jadi sini saya akan membahas mengenai twisted pair cable. Jadi twisted pair cable itu adalah kabel yang paling umum digunakan untuk jaringan LAN atau local area network dan telepon. Kabel ini terdiri dari pasangan kawat tembaga yang dipilin atau diputar satu sama lain untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Jadi elektromagnetik itu ada sebuah gelombang frekuensi yang kalau misalnya dia terjadi gangguan itu antara kabel UTP dan STP ini, kalau misalnya ada jaring gelombang lain masuk, itu akan menyebabkan sinyalnya tetap putus-putus atau gangguan. Jadi sini ada dua jenis twisted pair cable. Yang pertama itu ada UTP, unshielded, dan yang kedua itu SDV atau shielded. Jadi next ya. Jadi sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari twisted cable. Jadi yang kelebihannya dulu. Kelebihannya itu ada biaya rendah karena banyak diproduksi. Jadi kabel ini nih banyak diproduksi dan harganya jadi biaya lebih rendah. Yang kedua itu instalasi mudah karena dia menggunakan konektor yang bisa dipakai untuk di device lama dan device baru. Yang ketiga itu kompatibilitas juga. Yang sama seperti tadi, dia bisa digunakan di mana saja. Namun kekurangannya itu adalah rentan interferensi. Jadi ada kalau misalnya dia ada kabelnya tuh dalamnya tuh ada yang putus itu maka dia akan terjadi gangguan seperti itu. Yang kedua itu adalah attenuasi tinggi, perlu repeater atau penguat karena dia kabelnya dia bentuknya panjang banget dan itu tuh kalau misalnya sudah mencapai misalnya
kabel 5 meter atau 10 meter itu juga sudah mulai mengalami kayak penurunan kekuatan sinyal. Jadi diperlukan untuk menggunakan repeater. Yang ketiga itu adalah bandwidth terbatas karena dia kabel agak jenis generasi lama. Jadi dia untuk bandwidth yang dikirimkan itu agak cukup terbatas. Jadi sini juga ada kategori kabel twisted pair dari Cat 1 sampai Cat 6. Jadi kategorinya Cat 1 tuh dia tidak ada kecepatan karena hanya digunakan untuk telepon. Cat 2 itu dengan kecepatan 4 megabyte per second, megabit per second. Itu dia biasanya digunakan untuk jaringan lama. Yang Cat 3 ini adalah 10 megabit per second, itu digunakan untuk Ethernet lama. Yang Cat 4 itu kecepatannya itu 16 megabit per second, biasanya digunakan untuk token ring di dalam jaringan. Cat 5 itu dia kecepatannya 100 megabit per second, itu biasanya digunakan untuk fast Ethernet. Cat 5e itu yang kecepatannya 1 gigabit per second, itu biasanya digunakan di LAN modern, biasanya di PC-PC zaman sekarang itu sudah menggunakan kecepatan kabel Cat 5e. Dan yang terakhir itu adalah kabel Cat 6, itu kecepatannya 1 sampai 10 gigabit per second, biasanya itu digunakan jaringan cepat seperti server, switch, router, itu antara hubungan di perusahaan biasanya seperti itu pakai. Oke, jadi saya akan lanjutkan untuk penjelasan coaxial cable. Jadi coaxial cable itu adalah kabel ini memiliki inti tembaga tunggal di tengah yang seperti ini, dikelilingi oleh lapisan isolator seperti ini, dan kemudian dibungkus dengan anyaman logam atau shield untuk menahan gangguan, dan terakhir jaket luar. Kabel ini sering digunakan untuk koneksi antena TV dan koneksi internet kabel modem. Biasanya digunakan untuk, contohnya tuh seperti kabel TV satelit seperti itu. Oke, jadi kelebihan dari coaxial cable yang pertama itu adalah bandwidth-nya itu lebih tinggi karena dia menggunakan tembaga untuk mengalirkan arus listriknya. Yang kedua tuh perlindungannya lebih baik karena dia dilindungi sama tembaga sini, shield logam ini sama jaket luarnya. Dan yang ketiga tuh jarak jangkau yang lebih jauh karena dia kabelnya itu bisa panjangnya tuh bisa sampai 5 sampai 10 meter atau lebih. Tapi kekurangannya itu adalah yang pertama tuh fisiknya kaku karena dia menggunakan logam sama tembaga untuk di kabel koaksial itu, makanya dia agak susah untuk dibengkokkan. Yang kedua itu adalah biaya karena dia menggunakan tembaga untuk pengiriman data atau listriknya itu, makanya dia memerlukan biaya yang cukup besar untuk satu kabel itu. Yang ketiga itu konektornya karena dia menggunakan konektor bulat, beda seperti konektor seperti LAN seperti itu. Oke, sini saya akan menjelaskan mengenai fiber optic cable. Fiber optic cable itu adalah kabel dengan standar emas untuk transmisi data modern berkecepatan tinggi. Biasanya itu digunakan untuk rata-rata provider ISP seperti BizNet, IndiHome, atau Global Extreme. Jadi kabel ini menggunakan serat kaca, ini dia serat kaca atau plastik yang sangat halus, itu kecil banget ya. Itu dia menggunakan nanomilimeter, itu sangat kecil, itu yang sangat halus untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya, bukan menggunakan listrik. Dan sini ada kelebihan dan kekurangan fiber optik. Jadi kelebihannya, fiber optik itu dia bandwidth-nya sangat besar karena dia mengirimkan data itu dalam bentuk cahaya bukan listrik, jadi dia sangat cepat untuk mengirimkan data. Yang kedua tuh kebal intervensi sama seperti sebelumnya karena dia menggunakan cahaya, jadi dia tidak akan terpengaruhi oleh intervensi dari luar. Yang ketiga itu antentuansi sangat rendah, jadi dia itu hambatannya itu sangat rendah, jadi kita tidak perlu menggunakan repeater. Tapi kekurangannya itu adalah biaya sangat mahal karena dia menggunakan alat khusus untuk membuat kabel fiber ini. Yang kedua ini instalasi sulit karena dia menggunakan ada alat untuk crimping. Nah ini agak beda dia alatnya, seperti kayak twisted, bukan crimping, ada dia alat khusus untuk memasang kabel fiber optik ini. Yang ketiga itu rapuh. Yang ketiga ini rapuh. Jadi kalau fiber optik kita saya bengkokkan, itu dia bakal langsung patah dan menyebabkan tuh dia tidak bisa digunakan lagi kabelnya. Dan sekarang ini saya akan masuk ke penjelasan format kabel Ethernet. Jadi format kabel Ethernet itu adalah standar penamaan jaringan kabel yang menunjukkan
kecepatan transmisi dan jenis media kabel yang digunakan. Jadi ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada 10 base 5, itu adalah kecepatannya 10 megabit per second. Dia menggunakan kabel koaksial tebal. Yang kedua itu adalah 10 base 2, itu kecepatannya 10 megabit per second, itu dia menggunakan koaksial tipis. Yang ketiga itu adalah 10 base T atau 10 base X, itu dia menggunakan dengan kecepatan 10 megabit per second dan menggunakan kabel UTP. Yang keempat itu adalah 100 base TX, itu kecepatannya 100 megabit per second dengan menggunakan UTP Cat5. Dan yang terakhir adalah 100 base FX, itu kecepatannya 100 megabit per second juga, tapi dia menggunakan kabel fiber optik. Standar instalasi kabelan itu ada dua. Yang pertama itu ada dia TIA-EA 568A, itu dia menggunakan standar yang pertama itu putih hijau, putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Kalian standar TIA-EIA 568B, itu yang pertama tuh ada putih oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Jenis kabel yang berdasarkan pemasangannya yaitu ada pertama itu ada straight through. Ini kedua ujung kabel itu dia sama, A dengan A atau B dengan B. Biasanya digunakan untuk koneksi PC ke switch atau router. Dan yang kedua ini adalah crossover. Ini dia ujung kabelnya ini berbeda, A atau B. Ini biasanya digunakan untuk antara koneksi PC ke PC, tapi itu sudah jarang digunakan sekarang. Mungkin itu saja untuk penjelasan untuk guided media. Untuk sekarang penjelasan unguided media akan saya serahkan ke Adi. Untuk Adi dipersilakan. Baik, terima kasih Tristan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai unguided media atau wireless. Jadi berbeda dari guided media yang dijelaskan oleh Tristan sebelumnya, jadi unguided media ini adalah media yang mengirimkan sinyal tanpa menggunakan kabel fisik sama sekali. Nah, jadinya sinyal yang dikirimkan itu melalui udara dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Ada pula beberapa jenis-jenis dari unguided media atau wireless ini. Yang pertama itu adalah radio wave. Lalu yang kedua ada microwave, yang ketiga ada infrared, dan yang terakhir ada satellite communication. Bisa di next, Tristan? Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai radio wave terlebih dahulu. Sesuai dengan namanya, radio wave ini adalah pengiriman sinyal dengan menggunakan gelombang radio yang memiliki jangkauan yang cukup luas dengan jarak pendek sampai dengan menengah. Lalu juga radio wave ini banyak digunakan pada perangkat kita sehari-hari. Untuk contoh penggunaannya, teman-teman bisa lihat pada beberapa gambar yang terdapat dalam slide. Yang pertama itu contoh penggunaannya ada Wi-Fi, lalu ada Bluetooth, dan ada juga walkie-talkie. Bisa di next, Tristan? Nah, ada pun beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari radio wave ini. Untuk kelebihannya itu yang pertama dapat menembus dinding atau tembok. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui, seperti Wi-Fi ataupun Bluetooth, mereka itu sinyalnya itu bisa menembus dinding, namun perlu dicatat juga sesuaikan dengan ketebalan dindingnya. Biasanya semakin tebal dindingnya akan semakin menghambat sinyal dari radio wave-nya. Namun jika semakin tipis dindingnya, nanti akan lebih gampang untuk ditembus oleh sinyal radio wave. Lalu untuk kelebihannya yang kedua, yakni jangkauannya cukup jauh. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi jangkauan dari radio wave ini cukup jauh karena dia itu jaraknya dari pendek sampai dengan menengah. Lalu untuk yang ketiga, yakni bisa digunakan di banyak perangkat sekaligus. Nah, apa maksudnya itu adalah satu sinyal dari radio wave ini bisa digunakan di banyak perangkat elektronik sekaligus. Contohnya itu seperti HP, laptop, ataupun tablet. Dan juga beberapa perangkat elektronik yang bisa terhubung dengan Wi-Fi dan juga Bluetooth. Lalu terdapat juga kekurangan dari radio wave ini. Yang pertama itu adalah mudah terpengaruh interferensi. Yang dimaksud interferensi di sini adalah gangguan sinyal yang disebabkan dari dua gelombang yang saling bertabrakan. Sehingga ini akan menyebabkan sinyalnya itu lemot dan juga putus-putus. Lalu yang kedua, kekurangannya itu adalah keamanan radio wave ini rendah jika tidak dienkripsi dengan baik. Lalu yang ketiga, kecepatannya ini bisa turun jika sinyalnya ini lemah. Jadi semakin kuat sinyalnya akan semakin tinggi kecepatannya. Bisa di next, Tristan? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai microwave. Jadi berbeda dari radio wave, microwave ini adalah digunakan untuk komunikasi jarak jauh dengan kecepatan yang tinggi.
biasanya ini digunakan pada tower-tower BTS. Jadi ini juga bergantung dengan LOS atau line of sight. Bagi teman-teman yang nggak tahu, LOS itu adalah artinya satu pemancar dengan satu penerima ini harus benar-benar tidak ada penghalang di antara mereka berdua. Jadi penghalang yang dimaksud itu seperti gunung dan juga bangunan. Jadi harus benar-benar plong seperti ini agar pengiriman sinyal bisa dikirimkan dengan baik dan diterima dengan baik pula. Lalu terdapat juga untuk microwave ini digunakan untuk komunikasi titik ke titik atau point to point. Jadi satu pemancar harus mengirim sinyal ke satu penerima aja. Jadi tidak boleh tuh satu pemancar ke banyak penerima. Jadi harus satu ke satu, titik ke titik atau point to point. Tadi next, Tristan. Oke, selanjutnya juga ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari microwave ini. Untuk kelebihannya itu yang pertama, microwave ini memiliki kecepatan yang tinggi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu yang kedua, cocok untuk jaringan yang luas karena jarak dari microwave, sinyal microwave ini bisa dikirimkan dari jarak jauh. Untuk kekurangannya sendiri, mungkin teman-teman sudah ketahui juga. Jadi kekurangannya itu yang pertama, terhalang cuaca buruk seperti hujan, badai, ataupun kabut. Lalu juga untuk kekurangan yang kedua, butuh antena yang saling berhadapan, teman-teman. Jadi antara pemancar dengan penerima ini harus saling berhadapan antenanya. Jika tidak, nanti pengiriman sinyal tidak akan bisa dilakukan. Bisa di next, Tristan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai infrared. Jadi berbeda dari radio wave dan microwave sebelumnya, jadi infrared ini adalah pengiriman sinyal menggunakan gelombang elektromagnetik yang bekerja pada jarak yang sangat-sangat pendek. Dan ini membutuhkan line of sight atau LOS, mirip seperti microwave sebelumnya. Jadi, untuk contoh penggunaan dari infrared ini, itu seperti yang teman-teman telah lihat pada gambar yang terdapat dalam slide, itu yang pertama, ada remote TV, lalu ada mouse. Nah, mouse-nya ini perlu diingat ya, kalau mouse-nya ini model terlama. Biasanya kalau mouse terbaru itu nggak menggunakan infrared. Biasanya mouse yang model terlama yang menggunakan infrared. Lalu yang ketiga, sensor jarak pada robot atau IoT tertentu. Bisa di next, Tristan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari infrared. Untuk kelebihannya itu sendiri yang pertama, tentu saja murah dan mudah digunakan, seperti remote TV ya. Lalu yang kedua, tidak mudah terganggu oleh perangkat lain. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu ada 3. Yang pertama itu jaraknya seperti yang saya bilang sangat pendek. Jadi tidak bisa tuh kita gunakan dari jarak jauh. Jadi harus benar-benar dekat dengan antara pengirim dengan penerimanya. Lalu yang kedua, harus mengarah ke perangkat. Jadi pengirim itu jika ingin mengirim sinyal harus mengarah ke perangkat penerimanya. Jadi tidak boleh tuh kalau kayak mengarahnya tuh asal-asalan. Jadi harus benar-benar mengarah. Lalu yang ketiga, tidak bisa menembus dinding. Tidak seperti radio wave. Jadi infrared ini karena dia membutuhkan line of sight atau LOS, itu jadinya dia tidak bisa menembus dinding. Mirip seperti yang ada di microwave. Jadi tidak boleh ada penghalang di antara pengirim dan juga penerimanya. Bisa di next, Tristan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai satelit communication. Jadi sesuai dengan namanya, ini menggunakan satelit yang berada di orbit sekitar 36.000 km untuk menerima dan memantulkan sinyalnya kembali ke bumi. Cara kerjanya itu sebenarnya sederhananya adalah seperti ground station yang ada di bumi akan mengirimkan sinyal ke satelit. Proses ini disebut dengan uplink. Lalu satelit ini akan menerima sinyal dan memproses sinyal tersebut. Lalu setelah itu, satelit ini akan langsung mengirimkan kembali atau memantulkan kembali sinyal tersebut ke wilayah lain yang terdapat di bumi. Nah, proses ini disebut downlink. Jadi teman-teman paham ya, jadi yang pertama itu ground station akan mengirimkan sinyal ke satelit yang disebut dengan uplink, lalu sinyal tersebut akan diproses dan juga akan diterima dan diproses, lalu setelah itu memantulkannya kembali ke wilayah lain yang ada di bumi, itu disebut dengan downlink. Jadi uplink ke downlink, seperti itu. Berarti next, Tristan. Oke, ada pun beberapa kelebihan dan kelemahan dari satelit communication ini. Untuk kelebihannya itu sendiri yang pertama, tentu saja jangkauannya itu luas, bisa dikatakan global. Lalu yang kedua, bisa menjangkau daerah terpencil. Lalu yang ketiga, mendukung TV satelit, GPS, dan juga komunikasi laut dan udara. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama tentu saja latensinya itu sangat tinggi karena jarak dari satelit ini benar-benar sangat jauh. Lalu yang kedua, biaya instalasinya itu yang biasanya relatif mahal. Lalu untuk yang ketiga itu cuaca tentu saja dapat mempengaruhi dari satelit communication ini. Bisa di next, Tristan. Oke, jadi itu adalah unguided, penjelasan dari dan jenis-jenis dari unguided media. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara guided media dengan unguided media. Nah, ini atau bisa dibilang kabel versus wireless.
Kita lihat dari aspek kecepatannya terlebih dahulu, dari kabel atau LAN ini memiliki kecepatan yang stabil dan tinggi. Sedangkan kalau untuk wireless itu biasanya lebih rendah, dan ini tergantung dengan kualitas sinyalnya. Biasanya semakin kuat sinyalnya akan semakin tinggi juga kecepatannya, dan begitu pula sebaliknya. Lalu dari aspek keamanannya, kabel atau LAN ini biasanya lebih aman dan juga karena ini fisik dan sulit disadap. Sedangkan kalau untuk wireless ini lebih mudah disadap. Tapi perlu diingat, ini wireless ini lebih mudah disadap jika dia tidak dienkripsi dengan baik. Namun jika dienkripsi dengan baik, keamanannya tentu saja bakal terjamin. Lalu dari aspek mobilitas, kabel LAN ini biasanya lebih terbatas karena tergantung dari panjang kabelnya. Sedangkan untuk wireless sendiri ini lebih fleksibel karena bisa berpindah-pindah kemanapun. Lalu untuk dari aspek biayanya, untuk kabel atau LAN ini harus memikirkan biaya dari kabel dan juga pemasangannya. Sedangkan kalau untuk wireless hanya memikirkan biaya dari perangkat wirelessnya saja seperti Wi-Fi dan juga AP. Lalu dari aspek interferensinya, kabel ini hampir tidak ada. Sedangkan kalau untuk wireless tentu saja ini memiliki kemungkinan interferensi yaitu gangguan sinyal yang disebabkan dari dua gelombang yang saling bertabrakan. Ini tentu saja karena wireless ini menggunakan gelombang elektromagnetik. Bisa di next, Tristan? Oke, jadi penjelasan mengenai unguided media sudah saya jelaskan dan sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya, Panji. Untuk Panji, dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi di sini akan menjelaskan bagian dari materi saya yaitu transmission, cara data transmisi. Ini akan saya jelaskan tentang apa itu transmisi. Itu adalah proses pengiriman data melalui suatu media komunikasi. Jadi proses ini itu dipengaruhi oleh transmisi, sinyal, dan kapasitas jalur komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu direction of transmission atau arah yang transmisi. Nah, di sini kita terdapat ada 3 transmisi. Yang pertama adalah simplex, half duplex, dan full duplex. Pertama adalah simplex atau satu arah. Jadi di data mengalir ini hanya dari pengirim ke penerima. Ini pengirim tidak bisa mengirim balik data dan juga digunakan pada perangkat yang hanya membutuhkan input satu arah. Itu adalah half duplex atau dua arah bergantian. Jadi half duplex adalah komunikasi yang bisa ada di dua arah tetapi dia itu tidak bersamaan. Saat satu pihak menurut pihak lain harus menunggu. Jadi digunakan pada perangkat yang memiliki satu jalur komunikasi untuk dua arah. Misalkan nih contohnya kayak walkie-talkie yang menurut teman saya dan yang lainnya. Itu adalah full duplex atau dua arah sekaligus. Jadi di full duplex ini pengirim dan penerima dapat mengirimkan secara selesai. Jadi itu sebagai komunikasi kadang atau hanya berbesar. Misalkan kayak handphone si ACL. Oke, di sini itu adalah transmisi atau sinyal kita menggunakan ini terdapat ada yaitu serial versus model dan yang terakhir adalah resident versus phone. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan yaitu yang top dan digital. Itu adalah output. Itu sebenarnya berbentuk memang kontinu. Untuk suara dan siaran radio. Sedangkan kalau yang digital itu sinyalnya berbentuk bit dan dipakai di komputer dan di jaringan modern yang lebih aman dan stabil. Next. Wah, itu ada serial. Kalau serial itu data yang dikirim satu bit per waktu melalui satu jalur. Contohnya seperti USB dan communication jaringan. Sedangkan kalau yang paralel itu data yang dikirim banyak bit sekaligus dalam beberapa jalur. Namun hanya efektif di jarak dekat. Seperti kabel printer lama atau LPT dan jalur internet. Nah, yang terakhir itu adalah baseband dan baseband itu mengirim satu sinyal saja pada satu waktu. Nah, seperti Ethernet atau LAN.
Nah, kalau breadboard itu memungkinkan banyak sinyal lewat sekaligus. Kanal berbeda, biasanya menggunakan modulasi dan frekuensi. Contohnya seperti internet kabel dan TV kabel. Next, saya akan menjelaskan bandwidth dan output. Bandwidth atau bisa dibilang kayak kapasitas maksimal, itu besar kapasitasnya itu jalur data yang dapat dilewati per detik. Jadi dia itu diukur dari PS ini Gbps. Ibaratnya kayak lebar jalan gitu. Wah, itu adalah throughput atau kecepatannya. Kecepatan ini itu yang benar-benar dirasakan oleh pengguna yang lebih kecil dari bandwidth karena berbagai hambatan. Sorry, next. Oke, faktor sehingga itu adalah faktor yang mempengaruhi tersebut memiliki nama faktor yaitu jauh sinyalnya interferensi, kualitas kabel, kualitas router atau switch, kepadatan traffic dan traffic seperti biasa yang itu. Oke, ini adalah faktor yang mempengaruhi dari alangkah samanya seperti yang di throughput. Bandwidth juga memiliki 6 faktor gitu yang mempengaruhi bandwidth. Pertama itu transmisi, sinyal, logging, kanal atau channeling, kapasitas perangkat jaringan dan yang terakhir adalah kualitas infrastruktur. Ini dapat juga ya yang bisa lihat seharian kita ya wifi dan atau fiber backbone which ada teks contohnya kalian bisa lihat juga next. Nah, yang terakhir itu adalah di bagian nol gitu. Oke, itu aja materi yang tadi saya sampaikan. Mungkin teman saya menjelaskannya. Silakan Sultan. Baik, bisa di next Tristan? Baik teman-teman, dari semua yang kita bahas hari ini, intinya sederhana. Ketika teman-teman ingin koneksi yang stabil, cepat, dan aman, yang biasa dipakai untuk di kantor atau perangkat yang butuh performa tinggi itu, teman-teman pakai kabel. Di sisi lain, kalau teman-teman mau kemudahan, bisa dipakai di mana-mana aja, teman-teman pilih wireless. Dan ini biasa digunakan untuk di rumah, area publik, dan juga smartphone. Dan jangan lupa teman-teman, apapun media transmisinya, kinerja jaringan akan selalu bergantung pada 3 hal. Yang pertama ada jarak, lalu intervensi, bandwidth, dan nambah lagi satu yaitu kualitas perangkat. Jadi pilihan terbaik bukan mana yang lebih keren, tapi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman. Dan itulah dia presentasi dari kelompok 2 hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung presentasi kami kali ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan lupa teman-teman bisa drop aja pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti bakal dijawab kok, santai aja. Dan semoga setelah kalian bisa lebih memahami kenapa koneksi kadang bisa cepet atau kadang bisa ngambek. Dan akhir kata, saya mewakili teman-teman semuanya mengucapkan selamat siang. Dadah!